dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala cukup kan? Cukup buat apa? Cukup buat beli rumah di Pondok Indah, cukup buat beli mobil mewah di apa namanya ini apa namanya negara Mercedes gitu misalnya. Cukup buat kuliah anak di luar negeri, terutama di Hadramut atau di Bali. Cukup nggak? Cukup. Cukup buat apa namanya ini? Buat bulanan istri di rumah, alhamdulillah makanannya sayur, ada susu, pokoknya lengkap. Jadi kita mintanya apa? Cukup. Minta lebih buat apa? Hah? Ya cukup Pak. Cukup buat kebutuhan kita. Kalau jadi dosa kan jadi penyakit. Dia ngomong. Ada satu riwayat mengatakan kalau misalnya kita ini terlalu banyak yang amal yang kita terima di sini, nanti di akhirat dikurangi. Jadi alhamdulillah kita miskin dan ibu bisa di sini sekarang. Alhamdulillah ada pas-pasan. Kenapa? Biar nanti di akhirat Allah jadi saksi juga buat kita. Kita ini tetap gigih, kita tetap istiqamah, kita tetap berangkatkan kaki kita dari rumah ini untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerja untuk anak istri kita di rumah, itu pun keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa dibilang. Ini anak-anak mungkin belum sampai pikiran itu, tapi mesti dididik dari sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti kesananya dia lebih istiqomah. Maka asyhadu an la ilaha illallah itu adalah a'lamu wa atayabbanu wa atahidu bi qalbi wa uqallidu bi ghairi. Allah ma'budu li haqqin fil wujud illallah. Saya mengetahui, saya yakin dan saya beretikat dengan hatiku. Dan aku jelaskan kepada selainnya, selain aku. Allah ma'budu bi haqq. Tidak ada yang wajib disembah dengan haknya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang harus disembah. Oh, ada kemarin belum lama di media sosial di YouTube dia bilang, terus tapi Ahmad Amir juga ini sempat kasih kabar kan, nggak tahu itu orang bagaimana jadi mikirnya. Asyhadu itu kan bersaksi, saya bersaksi. Kalau di pengadilan yang namanya saksi itu harus melihat kejadiannya. Kalau misalnya di pengadilan dia nggak melihat kejadiannya, dulu perkaranya, maka kesaksiannya nggak terima, begitu alasannya. Oke, sekarang orang Islam katanya dia ini, orang Islam katanya itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kan dia nggak melihat, mana dia Allahnya? Begitu ya. Berarti bohong tuh. Oh bukan ke situ dong. Pertama, ente siapa ngomong begitu? Udah dalam Islam belum? Udah apa namanya nih? Udah benar-benar kalau itu apa Islam? Udah benar-benar mengkaji apa itu Islam? Yang kedua, kalau dia bilang harus melihat, ente angin melihat nggak? Angin kelihatan nggak di pasaran? Kelihatan nggak angin? Kecuali diwarnain, begitu. Ngelihat, angin tidak melihat, tapi yang rasa ada sejuknya. Begitulah seperti itu. Jangan serta-merta main langsung pakai logika, harus bisa lihat. Yang dilihat itu wujud Allah Subhanahu Wa Taala, yang maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud adalah dilihat dari hasil ciptaannya, bukan dilihat dari zatnya. Siapa ente? Mau ngajarin tiba-tiba melihat Tuhannya gitu, enak aja. Allah Subhanahu Wa Taala bukan berhala yang bisa dilihat terus disembah, nggak bisa, bukan begitu. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya yang model begitu. Emang zaman dulu nyembahnya apa? Nyembah berhala. Dia kan dikasih makan dia diam aja. Dia bilang, lah mungkin pakai benar kan dia, lah besok pengen kawin dong lah. Diam. Kalau zaman dulu pakai kue. Ini kan kalau pas berapa tuh makan, Tuhan ada dimakan, begitu. Jadi jangan mau nih kita umat Islam dikacaukan persepsi pemikiran kita itu dengan logika, filosofi seperti itu, gitu. Jangan bukan, dan bukannya Allah Subhanahu Wa Taala pun gak bisa dilihat, bukan. Berbicara ini melihatnya itu seperti apa, gitu. Persepsi melihatnya itu mindsetnya seperti apa.
Hendaknya kita ini selaku hamba yang benar-benar memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pengenalan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita kenali Allah dengan cara ubudiyah. Dengan cara kita beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah dan nanti Allah akan ajarkan. Bukan serta-merta. Emang ada nih misalnya nih, ya kan, kita datang nggak tahu dari mana, tiba-tiba masuk ke istana presiden. Mau lihat presiden, nyari dikepangkan dari Dewan Pas Pampres. Siapa itu ya? Dipasangin apa namanya? AK-47 atau M16. Bubar AKD. Kan gitu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba main lihat ya bila Robi kalau ngomong di medsos yang begitu-begitu itu apa namanya itu dosa itu dia cari apa namanya ini cari sensasi mau numpang tenar gitu. Ujung-ujungnya apa? Dia ke kantor polisi bikin statement minta maaf. Udah kelar. Ya udah maafin dah. Mestinya yang begini ini jangan terulang lagi, harus diapain? Hukum. Katanya dalam hukum, ini udah pelecehan namanya. Kagak bisa begitu dong. Ya kan ini pelecehan. Dan sementara kita kalau misalnya ada orang kita ini orang Islam melecehkan agama lain misalnya, jadi masalah kagak? Jadi masalah. Ini berulang-ulang kali, entah Nabi Muhammadnya dilecehkan, entah Islamnya dilecehkan, entah apanya dilecehkan. Maksudnya apa ya? Gitu. Pertama dia cari sensasi, yang kedua ya supaya yang ngelihat viewernya banyak di YouTube. Kadang sulit, di YouTube itu kalau viewer yang banyak itu dapat duit. Jadi begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Jadi apapun yang apa namanya bentuk syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW kita terima, kita ketahui, kita yakini bahwasanya itu adalah dari Nabi Muhammad SAW dan memang utusannya Allah Subhanahu wa taala dan telah disampaikan kepada kita itu amanatnya. Nabi Muhammad SAW itu adalah amanat buat umat ini, buat kita ini amanat. Dan Rasulullah sudah sampaikan, tinggal kita ini mau terima nggak itu amanat, mau ambil nggak itu amanat. Kebanyakan dari kita kata ambil itu amanat, kita remehin itu amanat, kita tinggalin itu amanat. Amanatnya apa? Amanatnya ilmu. Amanatnya apa? Ilmu ista'in ala batul ilmu. Begitu. Jadi kalau kita sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak diterima. Kalau kata Sa'id Zubair, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maqbudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan segala sesuatu bentuk ibadah dan apapun itu tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima. Jadi yang penting apa? Ilmu dulu. Orang naik maqam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara ilmu. Gara-gara ilmu. Tapi menurut ilmunya bukan cari kesombongan, bukan cari supaya ini orang dihormati orang gitu, supaya dicium tangannya dan sebagainya. Oh bukan. Belajar ilmu adalah supaya tahu ibadahnya ini diterima apa enggak. Ibadahnya ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala enggak? Memperbaiki keadaan hidupnya enggak? Bermanfaat enggak buat umat? Nah gitu. Jadi insya Allah dengan begitu jadi pahala jariah untuk kita. Kita tahu nih ilmu nih belajar di majlis nih misalnya nih, ya kan? Terus kita sampaikan ke istri kita di rumah, kawan kita di rumah. Istri kita pakai, dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Istri nggak ada yang anak. Anak namanya si istri dapat pahala juga, suami dapat pahala juga. Istri, ya kan? Karena memang suka apa namanya ini suka ngobrol sama tetangga, disampaikan daripada ngerumpi yang gagah, ya kan? Sampai suami saya ke majlis di masjid dari musola barokah dapat tuh ilmu begini disampaikan ke tetangganya amalin, dapat lagi ke istri
pahalanya. Dapat lagi. Suaminya dapat lagi kan? Dapat lagi. Cakap kan? Cakap. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Utlubul ilma minal mahdi ialah tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kira-kira kalau dipikir ya, secara logika, kok menuntut ilmu masih orang itu suruh menuntut ilmu, terus sampai mati udah ditempel ke liang lahat nih, muka kita tuh ditempel ke tanah udah mati, masih suruh menuntut ilmu. Ini riwayat bagaimana sih katanya? Itu maksudnya menunjukkan betapa begitu agungnya menuntut ilmu dan wajib yang menuntut ilmu itu. Tolabul ilmu, tolabul ilmu karena ada muslimin kan, atau mukminin dan mukminat. Yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Bagi mukmin, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Gitu. Lanjut kan? Lanjut atau mengantuk? Wajibkan sholat dan mendirikan sholat. Makna iqam, makna mendirikan itu adalah al-istiqrar, mudawamah. Dia terus menerus melakukan itu sholat. Jadi bukannya sholat dia zuhur asalnya kagak, itu bukan iqam sholat namanya. Atau sekarang sholat besokannya kagak, itu bukan iqam sholat. Iqam sholat ingat, mendirikan sholat itu adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Kalau kita kagak sholat berarti harus pokok, nggak boleh kagak itu. Jadi harus terus berkesinambungan yang namanya sholat. Jangan sehari sholat sehari kagak, sehari sholat sehari kagak, nggak boleh. Wajib harus tiap hari sholat. Rasulullah SAW aja berbuka kakinya sholat. Kita pernah kaki kita bengkak dalam sholat? Pernah? Gak pernah. Nabi Muhammad itu maksum, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya udah dimaafkan segala sesuatu walaupun ada kesalahannya. Kita ini gak ada jaminannya. Mesti dia tuh yang sholat ambil bengkak tuh kita. Yang sujud sampai meneteskan air mata bercucuran itu harusnya kita. Yang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa kelalaian itu kita. Bukan yang Nabi Muhammad. Ini kok Nabi Muhammad sampai bercucuran di ruang umatnya, bercucuran dari mata. Sampai Siti Aisyah, ini istrinya ketua. Ya Rasulullah, kenapa sih engkau kan masuk? Engkau kan perlu dimaafin. Kenapa? Kalau ibadah kok sampai segitunya gitu? Apa Rasulullah jawab? Apakah itu antakuna abdan syakur? Apakah kamu tidak senang saya menjadi hamba yang bersyukur? Itu bersyukur dari sebelah mana ini? Jadi masih banyak buang waktunya gitu. Masih banyak apa nih kan? Buang waktu. Itu yang namanya itu sholat. Nah, yang namanya sholat itu apa sih sebenarnya? Sholat secara bahasa disebutnya doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara syariat syar'an aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Yang namanya sholat itu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi sholat bukan nih kalau kata orang sekarang ini ada nih aliran-aliran yang ada eling. Ingat, tahu apa yang diingat? Boleh kita ingat ada sholat lagi. Apa yang diingat? Ini benar secara syariat, perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Seperti biasanya seperti itu, kecuali sholat orang yang dalam keadaan ikat gitu, atau orang dalam keadaan sakit. Mungkin ada yang lebih sedikit gitu, daripada amalnya, daripada perbuatan. Jadi kalau misalnya sholat cuma air doang, cuma ingat doang, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Contoh, kita mau minum, udah kita ingat aja minum. Kita lihat air,
Hilang nggak hausnya? Nah begitu. Bilang mau ini sudah marifat. Marifat. Lagunya marifat. Jadi udah nggak perlu sholat lagi dia. Udah rapi. Udah rapi apa? Udah marifat nih. Marifat apa sih ada? Nyebutnya aja salah. Marifat. Mana ada bahasa apa? Yang ada ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan ibadah. Enggak mungkin orang enggak ada ibadahnya cuma ngomong, saya ini udah ya, pokoknya udah rapi dari. Ya, pokoknya kuat. Terus dikasih keajaiban itu jin. Iblis. Nyebut huruf Al-Quran bacaan sholat masih nggak benar. Terus tiba-tiba dia ini jago. Wah bisa bikin keajaiban. Hati-hati, dajjal bisa bikin keajaiban. Hati-hati, orang kafir bisa bikin keajaiban. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Para wali namanya karamah. Orang-orang soleh ikut keajaiban namanya i'anah. Nabi setelah diutus jadi nabi namanya mu'jizat. Sebelum diutus jadi nabi, sebelum dilantik jadi nabi namanya ikhlas. Tapi kalau ada orang dengan bantuan jin itu bacaannya nggak jelas, nggak ada apa namanya, nggak ada riwayatnya, nggak ada Al-Quran ataupun hadis. Itu kahana namanya, perdukunan. Kalau dari orang kafir apa namanya? Istidraj. Oh ya, hati-hati. Dajjal habis buruk orang suruh hidup lagi. Diambil lagi orang diburuk lagi, mati, hidup lagi. Kita ngeliatnya model begitu doang, istilahnya tukang surat di TV kayak di mana segala macam. Ya kan tukang surat doang, ente udah tertipu. Bagaimana tentang anak buahnya Dajjal masuk? Sekarang nih, ente sanggup gak keimanan ente ini digorok di sini? Berani gak kita pertahankan itu? Kayak dulu keluarganya Ammar bin Yasir, sampai ibunya itu alat kelamin busuk narkoba di depan mukanya untuk meninggikan kalimat, tetap memegang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sanggup gak ya? Kalau iman kita tanggung, taklimnya bawaan, kamu sholat malas, itu sehingga dihitung ya Allah gampang banget keluar dari sana. Imannya sedikit, sisanya nggak tahu ibu sampai gitu, alhamdulillah. Tuh. Jadi kita pikir juga mesti jadi sama-sama motivasi juga buat kita sampai di mana Islam kita sampai di mana. Ayo kita sama-sama terpahami Islam kita tiap hari. Maka ini dalam sholat itu selalu ada 2 kali syahadat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa itu kita tunjuk-tunjuk pakai tangan ini? Apa? Tahiyat. Tahu kan tahiyat? Jadi waktu pas asyhadu an la ilaha illallah tunjukkan pakai tangan ini ya. Tunjuk Pak. Kenapa begini? Apa? Please mereka. Atau oke, siap. Gitu. Pas ada begini itu langsung ada. Kenapa mesti pakai ini? Dan di dalam syariat itu dalam kitab ini nih dari syahadat ada urut syarat yang masuk ke dalam makhluk baru. Jadi waktu asyhadu an la ilaha illallah itu penekanan di dalam hatinya. Biar nggak gampang goyah di iman. Jangan kena nih, jangan kena. Mohon maaf cuma tunjukin dong dari praktekin. Jangan kena ini. Kalau dalam kitab itu disebut ada urat syarat yang kemana? Ke kemaluan. Jadi Islam benar-benar tahu. Makanya sekarang kalau orang ditunjukin dari kemaluan, wah mahal. Padahal dalam Islam benar. Nah itu dari Islam kalau kita kaji. Jadi semuanya ini Islam. Jangan lain, itu aja.
Gitu. Baik, kita masuk pada rukun kedua. Insya Allah 3, 4, dan 5-nya kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya, dan mudah-mudahan ini yang sedikit ringkas menjadi manfaat. Amin. Insya Allah juga jadi perantara sebab untuk keselamatan kita dan kebahagiaan kita di dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.